Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Dan nikmat di mana kita bisa meluangkan waktu kita untuk melaksanakan aktivitas sholat zuhur berjamaah. Di sini kita bisa mendoakan, mungkin ada keluarga yang sakit, yang lagi dirawat, kita mendoakan mereka. Allahumma rabbana si adhibil ba'sa isfi antasafi la sifaan sifauka la yughadiru saqama. Yang bekerja di rumah sakit, kita sejenak melangkahkan kaki di masjid ini agar kita bisa menghadap Allah, bertakarub kepada Allah, muhasabah atas apa yang telah kita lakukan. Jamaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah, izinkan saya pada kesempatan hari ini membawakan tema berkaitan dengan nasihat cinta untuk para orang tua. Ini merupakan nasihat buat saya pribadi dan nasihat juga untuk bapak atau ibu jamaah sekalian yang sudah menjadi orang tua ataupun yang akan menjadi calon orang tua. Nasihat ini merupakan hakikat agama yang sesungguhnya, karena agama Islam dibangun atas nasihat. Mengingatkan betapa agungnya kedudukan nasihat dalam agama, Nabi SAW menafsirkan bahwa nasihat itu adalah ad-dinun nasihat. Agama itu adalah nasihat. Ini diriwayatkan dari riwayat Muslim. Ada hadis yang berkaitan dengan nasihat. Qulna liman qala lillahi wa li kitabihi wa rusulihi walil ummati muslimina wa ammatihi. Kami bertanya, nasihat itu untuk siapa? Beliau menjawab, untuk Allah, untuk Rasul, untuk kitabnya, dan para pemimpin kaum muslim serta kaum awam mereka. Hadis riwayat Muslim. Hadirin jamaah jamaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah. Ada satu riwayat atau satu cerita yang memang ini terjadi pada masa kekhilafahan Umar bin Abdul Khattab. Jadi pada waktu kekhilafahan Umar, ada seorang orang tua yang mengadukan anaknya. Kisah ini diceritakan oleh Ali bin Nafiq As-Suhud dalam Mas'hudud di Fat'an, yang bermula Rasulullah atau seorang ayah yang mengadukan kenakalan kedurhakaan anaknya kepada Umar. Ia bercerita, anaknya selalu berbicara kasar, membentaknya, maupun perbuatan durhaka lainnya. Agar adil mendengar cerita kedua pihak, Umar pun mendatangkan anaknya, memanggil anak tersebut agar turut menghadap. Ia pun bertanya kepada sang anak, anak muda, apakah kamu tidak tahu kalau Allah memerintahkan anak berbakti kepada orang tuanya? Sang anak pun berkata kepada Umar, wahai Amirul Mukminin, jangan buru-buru menilaiku buruk. Aku akan jelaskan apa yang terjadi sebenarnya. Bukankah orang tua juga memiliki kewajiban terhadap anaknya? Beliau menjawab, ya tentu saja. Ini Umar menjawab, ya tentu saja. Anak itu pun bertanya lagi, lantas apa kewajiban orang tua pada anaknya? Umar pun menjawab, pertama,
memilihkan ibu yang baik untuknya. Yang kedua, memberikannya nama yang bagus. Yang ketiga, mengajarkan Al-Quran. Mendengar jawaban itu, si anak pun berkata kepada Umar, "Wahai Amirul Mukminin, sungguh tak ada satupun dari 3 yang ada dilakukan oleh ayah. Ibuku adalah wanita haram keturunan Majusi. Ia menamaiku dengan Ji'lan atau yang bermakna kumbang. Dan ia tidak pernah mengajarkan satu huruf dari Al-Quran lanjut kepada saya. Sampai saya dewasa tidak mengajarkan Al-Quran." Setelah itu Umar lantas marah kepada ayahnya, kepada ayah sang anak. Umar menganggap kisah antara ayah dan anak ini sebagai bentuk durhaka yang lebih dahulu dilakukan oleh sang ayah dibandingkan oleh anaknya. Umar berkata, "Kamu mengadukan perihal anakmu yang durhaka. Ternyata kamu sendiri telah durhaka kepada anakmu sebelum anakmu durhaka kepadamu. Dan kamu telah memperlakukan buruk kepada anakmu sebelum anakmu memperlakukan buruk kepadamu." Dari hikayat ini kita bisa melihat bahwa ada hak anak dan kewajiban orang tua yang harus dipenuhi oleh setiap orang tua. Oleh seorang ayah khususnya. Bahwa ayah itu adalah pemimpin. Pemimpin bagi perempuan. Dan pemimpin pada saat dia ada di rumah. Ini menjadi salah satu tantangan yang harus kita bangun pada kondisi hari ini. Banyak anak yang merasakan bahwa mereka itu kenakalan luar biasa, membangkang, ataupun sampai membuat perkara-perkara yang sebetulnya hati kita ini merasa enggah atau jenuh dengan perkara anak tersebut. Tapi kita harus muhasabah diri kita sendiri. Apakah kita sudah menunaikan hak-hak yang tadi, kewajiban sebagai orang tua, apakah kita sudah penuhi atau belum? Ada 3 nasihat yang ini diutarakan oleh salah satu ulama untuk orang tua dan calon orang tua. Yang pertama, nasihat pertama adalah, wahai orang tua, wahai calon orang tua, Anda adalah tanggung jawab dalam mendidik anak. Itu adalah tanggung jawab orang tua. Kita tidak melimpahkan tanggung jawab ini selain kepada orang tua, kepada ayah dan ibu. Khawatir apabila kita melemparkan tanggung jawab mengenai pengasuhan anak, mengenai tanggung jawab anak, khawatir di akhirat kelak kita mendapatkan azab yang berlipat. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita termasuk orang tua yang bisa bertanggung jawab kepada anaknya. Ini nasihat yang pertama yang disampaikan oleh ulama tersebut. Nasihat yang kedua, jadilah orang tua yang soleh. Ayah dan ibu yang soleh. Yang bisa saling menyayangi. Yang membuat anak merasa nyaman ketika ada di rumah. Jangan sampai ketika anak datang di rumah, mereka merasa tidak nyaman. Melihat ayah dan ibunya bertengkar. Ataupun melihat kondisi rumah yang tidak sesuai dengan keinginannya. Buat mereka nyaman. Bagaimana mereka membuat nyaman? Bagaimana membuat mereka bisa dekat dengan kita? Bermain dengan mereka, menjadikan mereka itu adalah teman bagi kita, sehingga mereka pun rasa nyaman ketika berada di rumah, ketika dekat dengan kita. Mereka selalu mendambakan kita ketika kita sedang ada di luar, sedang kita bekerja. Pada saat datang kita, mereka datang dari pintu mengatakan, "Hai ayah, ayah udah pulang. Hai ibu, ibu udah pulang." Itu yang kita harapkan.
Jangan sampai ketika anak ada di rumah, kita sedang di luar, mereka tertawa, mereka senang karena ayah dan ibunya tidak ada. Jangan sampai kita menjadi orang tua yang seperti itu, yang tidak memahami anak-anak kita, yang menjadikan mereka menjudge kita orang tua yang buruk, orang tua yang tidak memahami anaknya. Yang ketiga, ulama itu menasihati kita nafkahi keluarga dengan perkara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ayah dan bunda memberikan mereka perkara yang haram. Karena apa? Karena darah yang mengalir itu apa yang dia makan. Darah yang mengalir dalam tubuhnya apa yang dia makan, yang dia minum itu adalah sesuatu yang kita belikan kepada mereka, yang kita kasih makan kepada mereka. Ketika mereka mendapatkan perkara yang haram atau perkara yang tidak sesuai dengan perkara-perkara yang sesuai dengan hukum-hukum Allah, kemungkinan besar darah yang mengalir di dalam tubuh mereka itu adalah darah-darah perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Mudah-mudahan 3 nasihat ini menjadi pedoman untuk kita semua. Menjadi orang tua yang didampakkan oleh mereka. Ketika mereka dewasa, ketika mereka meranjak sudah tua pun, mereka mengharapkan. Ketika nanti berumah tangga, saya mengharapkan seperti ayah dan ibu saya. Selalu rukun, saling menyayangi. Penuh pelukan, penuh kasih sayang. Mereka mendambakan itu. Jangan sampai ketika mereka mau menikah pun mereka tidak mau seperti ayah dan ibu. Keluarganya tidak mau seperti ayah dan ibu. Jangan sampai anak kita menjadi anak-anak yang tidak mempunyai harapan untuk menjadi keluarga seperti kita. Mudah-mudahan 3 nasihat ini menjadi penggugah bagi diri saya pribadi khususnya, umumnya bagi jamaah sekalian. Dan mudah-mudahan 3 nasihat ini menjadi pembuka agar kita bisa mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Rabbi habli minas solihin. Yang kita akan dambakan nanti, yang kita akan bawa barang-barang di surganya Allah kelak. Barakallahu li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.